Menyusun data pemilih berdasarkan data di KTP-nya, bukan alamat dia tinggal di mana. Misalnya kalau berbeda 12 sampai jam 1 itu adalah penduduk yang tinggal di situ, KTP-nya KTP di situ, bukan KTP yang tempat lain tadi memilih ke situ. Tapi tidak terdaftar, di DPT kan, DPT terakhir kan. Tidak terdaftar DPT, dia punya hak dan terbukti dengan KTP-nya dia tinggal di situ, maka dia punya hak untuk memilih. Jumpa lagi di Ngopi at Batam Pos. Sore ini kita kedatangan tamu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Bapak Martius. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana, Bang? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Bang, udah bisa datang di Ngopi at Batam Pos di tengah kesibukan beliau mengurus persiapan pemilu untuk tahun 2024. Dan kita tahu pemilu tinggal 1 tahun lagi, dan tentu saja peran KPU sangat vital, sangat signifikan dalam perhelatan 5 tahunan ini. Nah, sejauh mana sih persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Komisi Pemilihan Umum Kota Batam? Kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Martius. Bang, tapi sebelum masuk ke substansi soal pemilu, pengen tahu dulu nih, sebelum ikut sebagai penyelenggara pemilu ini, Bang Martius ini latar belakangnya apa? Partai politik atau apa? Oke, Bang. Silakan. Menarik juga ya. Ini saya juga sering ditanya sih, backgroundnya dari mana. Dia tahu-tahu muncul sebagai Ketua KPU Kota ya, Batam. Ya, memang dari background saya sebenarnya dari swasta atau bekerja di manajerial. Saya di dunia XR, Human Resources. Saya beberapa perusahaan saya menjadi Human Resources Manager, training dan sebagainya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Di samping itu saya juga menghabiskan waktu saya di Batam sebagai akademisi juga. Saya mengajar di beberapa kampus di Batam, khususnya di ekonomi, karena saya punya background S2 di magister akuntansi. Dan dari situ kan memang di sini kita tahu bahwa penyelenggara itu punya kebebasan untuk masuk, itu terbuka secara umum. Saya memberanikan diri untuk masuk dan mendaftar di komisioner, dan kebetulan saya dipercaya dan mendapat amanah terpilih menjadi komisioner walaupun itu dari jenjang PAW. Karena memang bagi saya sih dunia pemilu adalah dunia untuk kita mengabdikan diri, untuk di situ pengabdian kita. Karena saya di kampus juga kami punya tridharma perguruan tinggi, di situ ada pengabdian masyarakat. Kayaknya di pemilu ini adalah pengabdian yang paling nyata. Kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk negara ini nyata di situ. Walaupun sebenarnya saya punya background, tapi sedikit sekali sih. Saya waktu di kampung itu saya pernah menjadi tenaga pendukung atau tenaga teknis lah di Panwascam, di kecamatan di tempat kelahiran saya. Di situ saya mengetahui seperti apa sih dunia pemilu ini. Akhirnya di sini saya baru benar-benar sebagai penyelenggara di sini. Kepikiran ikut jadi penyelenggara itu gimana awal mulanya? Kan sebagian besar karir Abang tuh habis di manajemen sumber daya manusia ya. Kok tiba-tiba awalnya bisa terpikir terjun sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum itu gimana? Iya. Prinsip saya sih selagi masih bisa itu kita berbakti atau mengabdi lebih jauh, saya akan jalani, saya akan mencoba. Tergantung nanti kemampuan kita gitu kan, apalagi di KPU itu seleksinya terbuka. Di situ kemampuan kita, bagaimana kita untuk mengeksplor itu semua. Karena memang dari bakat saya sih saya mengabdi. Karena di perusahaan itu kita juga mengabdi, tapi kan skalanya kecil untuk perusahaan aja. Kalau di sini kan skalanya lebih besar. Kita bisa mengabdi untuk masyarakat banyak dan kita bisa menjadi sejarah di demokrasi atau
di pemerintahan di Kota Batam. Tapi pengetahuan tentang pemilu, tentang politik itu dipelajari sebelum bergabung ke KPU atau setelah bergabung sambil jalan baru belajar tuh gimana tuh biasanya? Saya kira 50-50 Bang. Saya juga sebelum sini saya suka berita-berita tentang politik dan sebagainya. Saya ngikutin perkembangan walaupun itu skalanya daerah Batam atau sampai nasional. Dan begitu juga setelah saya resmi bergabung, makanya saya harus benar-benar lebih kencang lagi. Kalau teman-teman saya mungkin karena sudah punya background di dunia kepemiluan, mungkin mereka bisa sambil berjalan, tapi saya harus berlari, mengejar. Karena memang banyak yang saya pelajari dulu, yang saya dapatkan dulu, ternyata realitanya berbeda dengan yang dihadapi di KPU ya. Tapi pernah gabung partai politik nggak sebelumnya? Belum pernah Bang. Belum pernah ya? Belum pernah, Bang. Oke. Nah, masuk ke pemilu, sampai di mana sekarang tahapan pemilu yang udah diselesaikan oleh KPU di Batam nih? Oke, nah ini sangat menarik ya. Karena memang inilah. Karena kita nyaris, apa memang pilihan KPU bekerja dalam senyap atau memang publikasinya yang kurang, tapi publik kurang banyak mengetahui udah sampai di mana sebenarnya tahapan ini berjalan gitu. Sangat menarik nih Bang. Memang inilah upaya kita. Kita harus memasyarakatkan pemilu ini. Saya juga kemarin beberapa tempat kita mengadakan sosialisasi. Kita menempuh atau menjangkau seluruh segmen yang harus kita sosialisasikan tentang pemilu serentak tahun 2024 ini. Karena memang masyarakat, kami juga langsung turun ke lapangan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu. Makanya pas ada momen-momen seperti ini kami langsung terjun. Gini Bang ya, sebenarnya pemilu itu sudah dimulai. Itu sudah diketok tahapannya mulai 14 Juni tahun 2022 kemarin. Tapi memang saya kadang datang ke masyarakat, masih banyak masyarakat. Hari H untuk pemungutan mereka belum kenal. Mati ini introspeksi bagi kami bahwa kami harus berusaha lebih keras lagi. Bagaimana pemilu ini benar-benar memasyarakat di masyarakat. Jadi bukan hanya segelintir kalangan tertentu yang mengetahuinya, mengetahui pemilu ini. Makanya seluruh segmen kita lakukan, Pak. Kita juga sudah, karena memang kita bergerak berdasarkan anggaran, kita juga pasang baliho, videotron, dan kita masuk ke masyarakat melalui stakeholder seperti kelurahan, kecamatan. Kita selalu melakukan sosialisasi. Makanya sekarang Pak, karena memang tahapannya sosialisasi sudah masuk, jarang menemui kami itu komplit 5 orang itu ada di kantor. Pasti ada yang melakukan sosialisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya ya untuk memasifkan pemilu ini Pak. Nah, salah satu yang sedang dilakukan juga oleh KPU, saya ikutin itu adalah rekrutmen panitia ad hoc ya disebutnya. Itu kan penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan, PPK dan PPS. Nah, titik rawan dalam rekrutmen PPK dan PPS ini kan adalah, pertama bisa jadi itu ada titipan orang partai politik. Yang kedua, yang memang orang ini dari awal bukan titipan, memang udah berniat masuk ke situ karena emang dia backgroundnya politik gitu ya. Artinya kemungkinan ada banyak orang-orang yang punya kepentingan politik, punya afiliasi pada satu kontestan pemilu, ikut bergabung di situ. Itu gimana menyaringnya nanti itu? Ya. Baik Pak ya, sebelum mungkin saya menjawab itu, mungkin saya sedikit memberi gambaran juga tentang tahapan pemilu sekarang nih. Sebelum sampai ke badan ad hoc tadi, pertama kita ada tahapan yang sedang berjalan saat ini. Yang pertama itu ada verifikasi partai politik. Itu sedang berjalan sekarang ini. Mudah-mudahan nanti di 14 Desember sudah selesai dan difinalkan partai politik peserta pemilu tahun 2024 nanti. Ini belum final nih ya? Belum final, lagi berjalan, lagi proses. Yang kedua itu ada tahapan data. Data kita sudah bergerak, data pemutaran data pemilih. Jadi kita sudah bergerak sekarang dulu, karena memang ini data ini tahapan yang krusial juga.
Dan ini kita sebenarnya sudah mulai, sebelum tahapan kita sudah mulai, kita setiap bulan mengupdate data pemilih. Yang ketiga itu adanya namanya Dapil, daerah pemilihan. Itu sekarang juga sedang berjalan. Kita sudah memberikan atau mengumumkan rancangan Dapil untuk DPRD Kota Batam sesuai dengan surat keputusan KPU bahwa Batam masih dengan 50 anggota DPRD yang akan dipilih ya. Yang akan dipilih, maka kita susun rancangan Dapilnya. Dan tadi juga Dapil nggak ada perubahan sejauh ini. Sejauh ini kita memberikan rancangan 2, tapi kan itu belum ditetapkan. Kalau jumlah anggota DPRD, jumlah kursi tetap 50, tapi kalau untuk Dapil itu masih dalam tahap. Kita akan uji publik. Kita ada kemungkinan berubah. Bisa aja ada kemungkinan. Kami mengeluarkan 2 draft. Pertama dengan 6 Dapil, yang kedua dengan 7 Dapil. Oh, berarti ada draft keduanya penambahan jumlah Dapil di Kota Batam ya. Okay. Namun dari itu semua sekarang kita yang sedang mencari itu yang sebenarnya kami untuk sosialisasi adalah badan ad hoc yang seperti Abang bilang tadi. Tanggal 20 kemarin kita sudah mengumumkan dan menerima pendaftaran. Pendaftaran kali ini agak berbeda dengan yang dulunya. Kalau dulunya pendaftar datang ke kantor KPU bawa berkas, ini syarat-syaratnya seperti pengumuman kita. Sekarang enggak. Sekarang ada kemudahan, dari rumah pun bisa mendaftar. Itu pakai online. Itu namanya SIAKBA, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Semua memasukkan ke situ berkas-berkasnya. Dan kalau ada mungkin kendala dengan teknologi, mungkin belum familiar dengan sistem, bisa datang ke kantor kita, ada helpdesk juga. Jadi sejak tanggal 20 itu sudah lumayan, alhamdulillah banyak yang mendaftar. Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan untuk pendaftaran, karena kita butuh 60 orang untuk di Batam PPK, yang mana ke satu kecamatan kan 5 orang. Mengenai Abang bilang tadi, bagaimana sih menyaring orang itu? Yang pertama, kalau dia anggota partai politik, karena kita sudah serialkan, kita serialkan, mereka bisa ngecek di Sipol atau di sistem, di info pemilu bisa kelihatan mana pelamar yang terdaftar sebagai anggota parpol. Dan pelamar pun bisa mengecek sebelumnya. Sebelum mereka melamar, mereka bisa ngecek. Masukkan nomor NIK, mereka sudah bisa melihat apakah mereka terdaftar sebagai anggota partai. Maka dari itu makin tersaring di situ mereka melihat. Dan kalau ada misalnya masyarakat, dia mengecek di sistem, ternyata namanya keluar sebagai anggota parpol. Sementara mereka menyatakan bukan sebagai anggota parpol, maka itu bisa mengajukan ke kami tanggapan masyarakat, bisa dari sistem, bisa datang langsung juga, itu bisa kita proses. Seperti itu kita klarifikasi ke orangnya, kita klarifikasi ke partainya juga. Terus bagaimana sih sistem perekrutan nanti? Itu kita sudah punya petunjuk teknis untuk tesnya. Yang pertama kita menggunakan CAT, CAT Computer Assistant Test, yang mana itu soalnya kita sendiri tidak tahu. Itu soalnya dari KPU RI akan datang, maka akan di ranking di situ berdasarkan nilai CAT mereka masing-masing. Jadi kita sendiri di sini tidak tahu. Sehingga itulah tahap-tahap yang bisa kita lakukan. Tapi ya itu tadi, kita tetap mengimbau ke masyarakat semua untuk berperan aktif, karena nanti ada juga tanggapan masyarakat. Dan bisa memasukkan sebelum tanggapan. Diputuskan, masyarakat diumumkan dulu ke masyarakat ya. Iya, kita tahapannya panjang juga. Kita umumkan dan kita lakukan wawancara, kita umumkan, baru kita tetapkan. Totalnya berapa di kebutuhan di tingkat kecamatan dan kelurahan? Kecamatan kita butuh ad hoc itu untuk PPK ya, karena di kecamatan itu panitia pemilihan kecamatan itu ada 5 orang. Ya 5 orang nantilah mereka kecamatan. Ya mereka pleno nanti menentukan siapa ketua dan anggota. Jadi untuk Batam dengan 12 kecamatan kita butuh 60. Sementara untuk PPS seperti langsung aja ya yang tadi Abang sampaikan tadi, PPS itu bulan depan itu udah mulai tahapannya juga, menentukan berurutan. PPK dulu, sekarang nanti PPS. Kalau PPS kita butuh 3 orang per kelurahan. Jadi kita butuh, kalau kecamatan
kelurahan kita kan punya 64. Jadi kita Kali butuh 3. 192 orang nanti. Itu banyak masyarakat yang kita butuhkan. Lanjut nanti juga pada tahap mau ke hari H itu ada KPPS. KPPS kan berdasarkan jumlah TPS. Kalau di 2019 itu TPS kita 2.970 dikali 7 penyelenggara KPPS-nya ditambah 2 untuk pengamanan. Itu yang kita butuhkan. Jadi sangat banyak dalam waktu 1 hari itu. Kan dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya masyarakat sebenarnya punya catatan juga ya tentang orang-orang yang terlibat di level ad hoc ini di beberapa kelurahan atau kecamatan yang dianggap ikut bermain lah ya dalam penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya gitu. Nah, gimana KPU bisa menyaring agar orang-orang yang diduga pada pemilu-pemilu sebelumnya itu terlibat dalam permainan suara itu nggak ikut lagi dalam pemilihan ini? Ya Pak ya, karena memang ini tantangan bagi challenge bagi kita sih. Tapi ini kembali bagaimana kita meminta partisipasi masyarakat semua. Semua berhak mengadukan tanggapan masyarakat. Kita akan klarifikasi tanggapan masyarakat itu, kita akan lihat dan kan dengan bukti-bukti yang ada atau dengan mungkin foto atau seperti apa sih yang laporan itu, kita akan tindak lanjuti. Dan juga kemarin kita juga pernah kok yang pada saat sudah dilantik, sudah menjabat, ada pengaduan masyarakat, bukan pengaduan masyarakat secara langsung, malah kita lihat dari media, kita langsung tindak lanjuti kalau terbukti. Digugurkan bisa? Iya bisa. Dan karena itu haknya kita untuk mengangkat dan memberhentikan PPK, PPS. Oke, berarti KPU punya hak penuh ya untuk jika bukti-buktinya kuat bisa diberhentikan meskipun sudah ditetapkan ya Pak ya. Ya. Karena memang orang kan, publik kan berharap pemilu ini dari tahun ke tahun kualitasnya meningkat ya, kesalahan-kesalahan, kekisruhan pemilu-pemilu sebelumnya jangan lagi terulang kan seperti itu. Nah, yang juga biang kisruhnya pemilu ini kan data pemilih. Banyak orang migrasi pindah tempat antar kelurahan, antar kecamatan di Batam misalnya itu kan sangat tinggi gitu ya. Nah, gimana juga KPU mengatasi masalah ini untuk pemilu 2024 nih? Iya, mengenai data ya Pak, kita data pemilih ini beberapa kali sih kita memang intens. Jadi satu hal yang nyata kita lakukan itu memang dari pimpinan kami dari pusat, kita sebelum tahapan kita sudah melakukan pemuktahiran data setiap bulannya, atau ada namanya pemuktahiran data berkelanjutan. Itu ke lapangan langsung atau ke lapangan langsung? Kita ke lapangan langsung, kadang kita berkoordinasi dengan dinas pemakaman, juga dengan dinas kependudukan, TNI Polri, karena TNI Polri di sini kan juga tersangkut kuat. Waktu misalnya masyarakat diterima menjadi TNI Polri, maka hak pilihnya itu kan tidak ada, maka kita minta datanya, biar kalau ada di data pemilih kita akan keluarkan. Begitu juga saat anggota TNI Polri tersebut sudah pensiun atau sudah keluar dari TNI, maka mereka berhak untuk menjadi pemilih lagi. Itu makanya kita selalu update, kita datangi ke Kodim, ke Polres, kita datangi semua untuk minta data. Tiap bulan kita selalu datangi, apalagi data yang meninggal, karena tiap bulan pasti ada yang meninggal, kita minta datanya, kita bisa susuri di data kita. Kita berharap sih data tidak jadi terlalu menjadi masalah dan masalah lagi. Tapi yang perlu saya tekankan ke masyarakat luas bahwa data pemilih itu adalah berdasarkan KTP atau yang akrab kita sebutnya de jure. Jadi bukan berdasarkan de facto masyarakat itu tinggal di mana, tapi KTP-nya di mana. Maka masyarakat mudah-mudahan lebih aktif lagi. Kalau memang masyarakat itu tinggal di situ, ya mengurus dokumen kependudukannya. Karena memang banyak sih, apalagi di Batam sudah berapa tahun di sini masih KTP kampung. Apalagi yang dekat-dekat di Batam, ya sekarang tinggal di Lubuk Baja, sebenarnya KTP-nya di Sagulung. Kita menghimbau ke masyarakat untuk merapikan itu semua, karena yang kita menyusun data pemilih adalah berdasarkan KTP nanti, berdasarkan tempat tinggal mereka di KTP, bukan tempat tinggal mereka yang faktanya di sana sekarang. Sejauh ini sudah berapa
berdasarkan data jumlah pemilih kita itu udah berapa di Kota Batam nih? Kemarin kita kan, sekarang belum, kita terakhir di bulan September ya, nggak salah itu sekitar 600-an ribu. Jadi itu dibanding sebelumnya naik atau sama? kalau dari pilkada itu naik, ya. Kalau dari pemilu 2019 beda sedikit, karena 650 waktu pemilu 2019 kan, ya kemungkinan ya nggak jauh beda. Itu mungkin saja nanti kita akan lihat, karena nanti akan ada namanya DP4. DP4 itu kan prosesnya di KPU RI, nanti akan diturunkan kami. Dari situlah kami bisa melihat seperti apa sih data pemilih yang ada di Batam ini nanti. Yaitu yang kita akan mutakhirkan. Nah, yang dalam soal data ini kan yang paling sering ribut itu ketika orang-orang yang KTP-nya nggak di situ tapi maksain memilih di lokasi yang dekat rumah dia. Tapi KTP-nya tidak tercatat di rumah dia yang sekarang gitu. Nah, itu gimana antisipasinya? Kan dari tahun ke tahun selalu berulang peristiwa seperti itu ya. Makanya dari pertama tadi saya bilang adalah berdasarkan de jure, berdasarkan KTP. Walaupun dia tinggal di situ, tapi KTP-nya nggak di situ, dia nggak bisa. Dia harus berdasarkan KTP-nya. Makanya waktu kemarin kita 2019 kita himbau pada seluruh masyarakat bagi yang punya KTP-nya, alamat sudah KTP-nya, tolong dihubungi entah keluarga, RT atau RW yang ada di sana, biar dia tidak dihapus sebagai pemilih di tempat alamat di KTP-nya itu. Karena data kita itu berdasarkan KTP tadi. Kita menyusun data pemilih berdasarkan data di KTP-nya, bukan alamat dia tinggal di mana, misalnya kalau berbeda itu. Setahu saya ada toleransi dari KPU ya. Di atas jam 12 itu pemilih yang tidak sesuai KTP. Saya kira itu juga jadi pemicu ya untuk hal-hal seperti itu. Gimana? Mungkin itu yang mungkin ada kesalahpahaman juga di kita ya. Itu berdasarkan KTP yang 12 sampai jam 1 itu adalah penduduk yang tinggal di situ, KTP-nya KTP di situ, bukan KTP yang tempat lain tadi memilih ke situ. Jadi memang misalnya KTP situ tapi tidak terdaftar di DPT kan, DPT terakhir kan. Tidak terdaftar DPT, dia punya hak dan terbukti dengan KTP-nya dia tinggal di situ, maka dia punya hak untuk memilih sesuai dengan ketersediaan surat suara dan waktu juga. Soal pendanaan gimana? Sejauh ini kan ini pemilu ini kan kalau secara nasional menelan biaya nggak sedikit ya, 76 triliun rupiah, luar biasa besarnya. Nah, untuk di Batam sendiri berapa kebutuhan? Kalau pemilu ini kita kan berdasarkan APBN, itu turun langsung dari pusat, kami juga dialokasikan berdasarkan dari pusat. Sekarang daerah nggak membiayai lagi ya? Daerah itu beda Bang. Kalau daerah itu untuk pilkada, itu ada namanya hibah daerah. Tapi kalau untuk pemilu ini dari APBN. Murni dari APBN. Kita ada kriteria untuk penetapan dapil, dan situ harus memenuhi kriteria yang ada dalam rancangan dapil nanti. Maka kita berikan 2 draft di sini sebagai opsi bagi kita, dan itu juga belum final 100% ya. Nanti kita lihat dinamikanya. Kita juga berkoordinasi dengan partai politik, dengan akademisi, dengan yang berwenang menentukan dapil itu siapa? Nanti kami akan melaporkan ke KPU RI. Enggak, maksudnya di daerah atau di KPU pusat? Pusat. Di pusat ya. Pusat. Kriterianya apa yang Abang bicara? Kriteria itu apa? Kriteria dapil, penentuan dapil. Geografis atau lokasi, terus jumlah penduduk, kesetaraan, terus ada 7 sih yang ada di aturan. Nah, salah satu opsi yang menambah jadi 7 itu berarti ada kriteria yang berubah atau lebih? Kita melihat itu ada penyebaran jumlah penduduk yang ada dari satu kecamatan berpindah ke kecamatan nggak signifikan kan, maka kita lihat di situ ada opsi untuk memecahnya seperti itu. Nah, konsekuensi dari penambahan dapil adalah sebaran kursi per dapil jadi berubah ya, misalnya. Kalau sebaran sebaran kan ya, kan jadi kursi DPRD-nya tetap, cuman sebaran per dapil kan jadi. Ini kan juga pengaruh ke penempatan caleg oleh partai politik ya. Ini kan dahsyat juga sebenarnya gitu. Nah,
Misalnya kayak Sekupang, misalnya biasanya 5, kalau dipecah dapil kan bisa jadi kurang ya, Iya. pindah ke dapil yang lain. Nah, itu udah dihitung konsekuensi itu. Udah itu, makanya itu kita kembalikan kan ada uji publik, ada juga kita tanggapan masyarakat, itu kita butuhkan di situ. Ini juga aspirasi dari juga kita melihat dari data-data yang ada ini bisa memungkinkan, maka kita lempar dulu biar untuk sebagai uji publik bagi masyarakat nanti seperti apa tanggapan masyarakat. Uji publiknya kapan tuh? Ini menarik nih. Partai-partai politik sangat berkepentingan dengan dapil ini. Uji publik kita sekarang masih tahap pengumuman, nanti akan keluar tahapannya untuk melakukan uji publiknya nanti. Nah, berapa waktu menjelang hari H sebenarnya dapil ini harus ditetapkan? Itu di tahapannya ya. Kan penting buat partai politik memetakan dapil, Iya. karena mereka juga harus memetakan caleg-caleg unggulan mereka nih kan. Mana ya? Kalau saya nggak salah itu di bulan berapa itu ada di aturan sudah ada sih, tapi saya lupa ketunya. Untuk terakhir penetapan dapilnya udah diketok itu. Bersamaan dengan penetapan pendaftaran caleg atau gimana? Tidak ya. Tidak beda. Beda. Kalau itu kan nanti tahapannya juga berbeda dengan karena memang di PKPU 3 itu ada 11 tahapan yang ada di situ. Jadi masing-masing berbeda-beda, nanti tergantung keluar lagi juknisnya masing-masing untuk detailnya tanggal per tanggalnya. Oke, terima kasih. Kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Ketua KPU Kota Batam, Bapak Martius. Kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Ketua KPU Kota Batam, Bapak Martius. Nah, Bang Martius, salah satu yang jadi sorotan dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Kota Batam adalah rendahnya partisipasi pemilih. Setiap hari pemilihan dijadikan hari libur oleh warga. Mereka lebih memilih ke pantai ketimbang ke TPS ya. Hampir di setiap pemilu atau pilkada itu selalu terjadi gitu. Nah, gimana nih KPU mengantisipasi masalah ini biar kualitas pemilu itu naik kan kalau partisipasinya juga tinggi ya? Gimana tuh Pak? Ya, baik ya, ini memang hal yang menarik ya Pak ya, karena kesuksesan pemilu itu bukan hanya karena hasilnya dari keterpilihan aja, tapi bagaimana dengan partisipasi masyarakatnya. Memang kita punya histori yang cukup terkesan juga sih. Kita di tahun 2015 pilkada itu Batam itu terendah kedua setelah 30-an persen ya. 48%. Itu di bawah 50 ya. Di bawah 50%. Itu jadi cambuk buat kita. Kita kadang di nasional selalu disampaikan bagaimana Batam sekarang, bagaimana Batam sekarang, karena memang sudah pernah ada catatan kita partisipasi itu sangat rendah dengan 48%, nomor 2 terendah se-Indonesia. Dan maka dari itu kita selalu usahakan sosialisasi. Makanya tahapan kita di pemilu sosialisasi dari awal sampai akhir. Itu nggak ada putus-putus untuk sosialisasi. Dan hasilnya sih memang belum terlalu signifikan kalau menurut saya, begini masih challenge bagi kita, tapi udah ada peningkatan. Kita kemarin di 64% untuk pilkada kemarin udah bagus, tapi masih di bawah angka nasional. Tapi ini adalah upaya kita semua sekarang ini, karena memang pilkada kemarin berapa? 64,2%. Ya. Sudah lumayan sih, tapi naik, kita naik 13% kalau dihitung. Kita mendapat itu penghargaan juga kemarin, peningkatan partisipasi pemilih terbaik di Kepri. Tapi ini masih tantangan bagi kita. Kita masih jauh kalau kita melihat ke daerah-daerah lain. Makanya kita dari awal selalu sosialisasikan. Itu segmen-segmen yang mari kita isi dengan sosialisasi. Kita manfaatkan semua media yang kita punya. Kita punya website, kita punya sosial media, punya
relawan yang kita tempatkan. Kita juga membentuk relawan demokrasi, biasanya nanti di pas mau tahapan kita bentuk juga untuk memasyarakatkan ini. Dan kita tahu sekarang pemilih itu udah akrab dengan jejetnya. Kita usahakan pemilu itu akan sampai ke dapur-dapur ibu-ibu, karena ibu-ibu ini sangat pemilih perempuan itu juga banyak di Batam nih. Kita jumlahnya tinggi ya. Ya, kita usahakan sampai ke dapurnya masing-masing dengan HP-nya mereka bisa melihat. Misalnya sekarang penerimaan PPK, mereka bisa lihat, mereka bisa langsung mendaftar di situ. Dan juga satu usaha lagi yang kita tingkatkan kita dengan kampus-kampus. Kita membuat MOU dengan kampus-kampus seperti Uniba atau kampus-kampus lain lah yang ada di Batam ini. Kita buat MOU untuk bekerja sama mensosialisasikan ini semua. Dan juga kita minta dukungan dari stakeholder juga atau pemerintah di sini. Itu di badan Kesbangpol itu juga dianggarkan untuk sosialisasi. Kita selalu melakukan sosialisasi di situ. Dan juga kita meminta minat masyarakat tuh lebih lagi ke pemilu. Kita datang ke kampus-kampus bahwa untuk menjadi penyelenggara itu kita butuh banyak di Batam. Kita butuh yang punya kompetensi. Ya kan mahasiswa kan punya kompetensi yang kalau saya mendapat tambahan juga, mereka tahu, mereka pengen tapi nggak tahu, nggak dapat informasi itu yang pengetahuannya kurang. Ya, itu yang informasinya kurang. Informasi itu yang menjadi bahan bagi kita untuk mensosialisasikan terus, tidak ada putus-putusnya. Dan syukur karena sekarang juga di aturan PPK ini itu syarat minimal 17. Jadi di atas 17 sudah bisa, dalam artian itu mahasiswa atau pelajar sudah bisa menjadi terlibat di situ terlibat langsung penyelenggara ya. Nah, tinggal mereka memilih lagi, mereka mau menjadi penyelenggara, mereka pemilih, atau mereka menjadi peserta. Itu kan sudah bisa mengekspresikan dari apa yang ada di mereka sekarang itu. Nah, salah satu segmen yang cukup besar, ini kan segmen pemilih pemula, ya Pak. Batam ini kan kota yang usia produktifnya tinggi ya. Terus segmen pemilih pemula itu cukup besar ya. Kalau bahasa sekarang mungkin kalangan milenial. Cuman kita tahu juga kalangan milenial ini kan tidak terlalu tertarik pada politik gitu ya. Nganggap pemilu itu urusannya orang tua. Nah, gimana KPU masuk ke segmen itu untuk agar mereka juga bisa terlibat aktif? Ya minimal sebagai pemilih yang aktif gitu. Tidak ketika hari H nggak memilih mereka tetap datang ke TPS gitu. Memang itu kembali sih ke usaha tadi ya, karena memang milenial ini manusia yang punya fenomena tersendiri di kalangan masyarakat. Mereka saat tertarik mereka akan pasti all out, tapi kalau tidak tertarik mereka nggak akan mau tahu. Maka dari itu kita kembangkan dengan apa sebenarnya yang mereka inginkan, dengan cara-cara yang kita lakukan dengan TikTok apa semua, dengan melibatkan semua, dengan sosialisasi kita bilang bahwa pemuda itu adalah masa depan, dan masa depan itu adalah pemuda. Kalau pemudanya tidak care, masa depan juga akan seperti apa nantinya. Dan selama kita datang ke kampus, mereka antusias dengan ini semua, dan kita memang disupport juga dari kampus karena mereka sering mengadakan pendidikan yang mengundang kita. Ke SMA aja kita sering untuk menjadi narasumber, apakah itu dalam pemilihan OSIS, kita masyarakatkan bahwa pemilu itu ada di mana-mana. Misalnya di pemilihan OSIS, berapa SMA itu mengundang kita, dan kita juga fasilitasi dengan alat-alat yang kita punya. Mereka juga dari dini sudah membiasakan diri berpolitik, dan bagaimana ini pemilu ini adalah hak dan yang tidak bisa dirampas oleh orang. Jadi teknik sosialisasi ke kalangan milenial sini yang mungkin perlu diperbaiki. Ya, memang kita semua usaha kita lakukan, tapi saya yakin usaha yang kita lakukan tuh perlu kita tingkatkan lagi. Memang kita sudah banyak menjangkau dari segi misalnya netizen, hobinya yang internet, TikTok apa semua, kita juga usahakan menjangkau itu semua, tapi kita memang perlu banyak lagi. Berarti KPU harus bikin
gimana pemilu ini asik buat Iya. anak-anak muda ya. Itu tantangan saya kira buat teman-teman di KPU Kota Batam. Nah, ini Bang yang perlu juga kita tanyain. Nyaris setiap periode KPU Kota Batam itu selalu berbuah dengan masalah ya. Bahkan ada yang sempat masuk ke penjara gitu. Artinya endingnya itu dalam historisnya KPU Kota Batam sejak pertama berdiri itu endingnya nyaris nggak pernah baik ya. Kurang husnul khotimah lah kira-kira kayak gitu. Nah, gimana di kepemimpinan Abang ini menghadapi catatan sejarah seperti itu? Iya, memang sih kita masuk ke KPU ini kita sudah punya catatan di situ. Beberapa kali itu ada memang catatan yang kurang baik bagi kita. Tapi bagi kami kompak, kami limanya ini tantangan bagi kami. Saat kami sukses melaksanakan ini semua, ini adalah pride bagi kami bahwa kami bisa melaksanakan ini semua. Dan kuncinya bagi kami semua sudah ada aturannya, semua sudah ada prosedurnya, tinggal kita menjalani aja. Dan banyak kok untuk kita bertanya dan bagaimana berkomunikasi. Itu tiangnya di situ. Saya yakin, saya optimis kita dengan niat baik, dengan profesional tinggi, dengan integritas tinggi kita bisa menjalani ini semua. Karena aturannya sudah jelas, kita tinggal mengikuti apa yang ada di aturan. Mengenai fenomena dari luar itu memang kita nggak bisa menghindari itu semua, kita nggak bisa mengelak dari itu semua, itu pasti akan ada. Tapi bagaimana kita bersikap, kita tetap harus punya integritas dan profesional dalam tugas kita. Nah, godaan-godaannya kan tinggi nih kan. Godaan sebagai komisioner KPU ini sangat tinggi gitu, terutama dari partai politik ya, dan orang-orang tidak hanya secara oleh partai, secara personal juga pasti ada gitu ya. Bisa diceritain nggak seperti apa sih godaan yang datang itu untuk ke komisioner KPU itu? Ini udah pertanyaan keberapa Bang? Tapi ya selama lebih kurang 3 tahun ya, belum ada tuh Bang yang datang tuh dengan goda-goda itu. Makanya juga berapa kali ditanyain, tapi maaf, saya belum pernah ada yang misalnya harus ini menawarkan yang enggak ada. Makanya saya juga kan pasti saya ada momen-momen seperti ini ditanyakan berapa godaannya, apa yang sudah enggak ada. Tapi memang kita tetap berkonsentrasi ya, hubungan harus kita jalin dengan semua, karena namanya partai politik adalah peserta, kita penyelenggara pasti ada komunikasi. Tapi komunikasi itu kan harus bagaimana setara semua, dan nggak bisa kita harus mengelak dari partai politik, itu nggak bisa. Kita memang antara peserta penyelenggara pasti akan ada hubungan, tapi bagaimana kita menjaga hubungan itu baik dan itu merata ke semua partai politik. Jumlah personal untuk penyelenggaraan ini berapa sekarang di stafnya? Oh, di KPU sendiri. Di KPU sendiri kita ada sekarang 25 itu untuk staf, tambah kita 5 orang itu komisioner. Mas staf itu ya termasuk ASN yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Kita juga ada honorer di situ, tapi totalnya mereka 25 orang semua. Termasuk yang nanti megang data-data perolehan suara itu staf di situ juga ya. Di staf juga. Nah, itu soal integritasnya gimana tuh? Itu kan posisinya sangat sangat krusial juga. Iya, itulah kita di KPU ini, di samping kita membentengi diri kita sendiri, kita juga membentengi staf-staf kita. Kita selalu berupaya mengedukasi staf-staf kita bahwa ini yang dilakukan. Karena kalau mereka melakukan, pasti mereka juga sudah tidak sesuai dengan integritas, apalagi mereka kan ASN. Risiko yang mereka tuh jauh lebih besar daripada kita. Kita selalu memantau mereka, dan kita juga selalu memberi evaluasi saat ada yang mungkin sedikit offset atau apa, mungkin yang di luar kebijakan dia lakukan, kita selalu beri teguran dan kita nasihati. Karena memang
ini adalah lembaga bersama yang harus kita jaga bersama. Ini lembaga publik sebagai lembaga pelayanan. Nah, selain pemilu presiden dan pemilu legislatif di bulan Februari 2024 juga ada pemilu kepala daerah yang mungkin nggak kalah sengitnya ya, mungkin lebih punya emosional ikatan emosional masyarakat pada kegiatan itu mungkin lebih tinggi ketimbang pilpres dan pemilu legislatif gitu. Itu juga persiapannya seperti apa sekarang ini? Nah, itulah uniknya sekarang yang belum ada. Kalau pemilu serentak yang 5 ini kan sudah ada 2019, tapi yang 1 tahun sudah pemilunya serentak disambung lagi dengan pilkada, ini baru pertama, ini sejarah pertama. Butuh energi yang luar biasa. Butuh energi yang luar biasa, butuh konsentrasi yang luar biasa, butuh support yang luar biasa juga. Kita berulang kali menyampaikan ini pekerjaan adalah pekerjaan kolektif, pekerjaan bersama. Mustahil kami lakukan kalau tidak ada dukungan dari stakeholder. Semua stakeholder itu ya pemerintah, ya abang inilah media kita butuh untuk mensosialisasikan ini semua. Bahwa pemilu ini sudah benar-benar memasyarakat di masyarakat. Apalagi kita di Batam kan, yang seperti abang fenomena tadi itu menjadi daya juang kita lebih tinggi. Apalagi Batam seperti ini, dan juga ada 2 nanti yang kita lakukan, nanti ada pileg pilpres dengan pilkada, itu kita harus sukseskan secara bersama-sama. Kalau pileg kalau pilkada kan nanti akan ada aturan tahapannya, dan kami yakin sih akan ada tahapan-tahapan yang beririsan, karena nanti kan penetapannya ini kan di bulan Oktober, dan sedangkan pilkada sendiri di bulan November tahun 2024. Ya. Akan ada irisan, tapi kami menunggu dan kami siap, konsekuensinya kami siap. Saat ini fokusnya ke Pemilu, pileg dan pilpres ya. Pilkada belum disentuh. Belum. Oke. Tapi kalau bilang belum disentuh, Bang, kami juga sudah anggarkan, karena itu kami kan juga perlu anggaran itu kami harus ajukan dan komunikasikan dengan Pemda. Sudah dia bilang nggak disentuh, sudah Bang, kita sudah beberapa kali ketemu dengan pihak Pemda juga untuk perihal persiapan kita di Pilkada 2024 nanti. Oke, terakhir penutup, harapan Abang terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 di Batam apa? Harapan saya ya pastinya meningkat dengan meningkatkan kesadaran kepada semua bahwa pemilu ini adalah milik semua. Tidak ada lagi ini adalah urusan penyelenggara, urusan semua stakeholder. Dan saya lihat itu positif sekarang dari pemerintah, dari swasta semua, dari akademisi. Kami juga menjalin kerjasamanya bagus. Mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa tingkatkan lagi partisipasi pemilih meningkat, dan pemilu bukan jadi pemecah lagi. Pemilu adalah nomor 1. Istilahnya itu konteks untuk ajang persaingan, tapi bukan untuk selamanya. Pemilu habis kita harus bersatu lagi untuk membangun Batam ini. Oke, terima kasih Pak Martius. Demikian ngobrol-ngobrol kita sore ini dengan Pak Martius, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Banyak informasi-informasi penting yang beliau sampaikan. Salah satu catatan menurut saya adalah bahwa KPU mengusulkan, salah satu opsinya adalah mengusulkan penambahan daerah pemilihan di Kota Batam menjadi 7. Saya kira ini satu hal yang signifikan yang berpengaruh penting pada kebijakan partai-partai politik yang akan berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024 nanti di Kota Batam. Apapun itu, tentu semua berharap penyelenggaraan pemilihan umum 2024 nanti bisa berhasil dengan baik, tanpa ada kerusuhan ya Bang ya, tanpa ada rusuh-rusuh, dan setelah itu semua masyarakat bersatu kembali, tidak lagi terpecah-pecah sesuai dengan pilihannya masing-masing. Terima kasih Pak Martius. Sampai jumpa lagi di ngopi berikutnya.